Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal seleksi kompetensi bidang SKB, Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama. 1. Analis SDM ahli pertama sedang melakukan analisis terkait pengembangan kompetensi ASN dalam bentuk pelatihan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, durasi pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal dan non-klasikal dengan pembelajaran minimal adalah A. 20 jam pelajaran, B. 30 jam pelajaran, C. 40 jam pelajaran, D. 50 jam pelajaran, E. 60 jam pelajaran. Jawaban, B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 Pasal 203 Ayat 3 pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal dan non-klasikal dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun. 2. Analis SDM ahli pertama menemukan kasus seorang PNS yang mendapatkan nilai kinerja di bawah 50. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, konsekuensi yang diterima PNS tersebut adalah A. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah, B. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, C. Pembebasan dari jabatannya, D. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, E. Diberhentikan tidak dengan hormat. Jawaban, D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah 11/2017 Pasal 230 Ayat 1 PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat atau nilai kinerja PNS di bawah 50. 3. Analis SDM ahli pertama sedang mengkaji pemberian tunjangan kinerja. Menurut Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, berikut ini yang bukan merupakan komponen penilaian dalam pemberian tunjangan kinerja adalah A. Capaian kinerja organisasi, B. Capaian kinerja pegawai, C. Kehadiran kerja, D. Masa kerja golongan, E. Ketaatan pada kode etik. Jawaban, D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permenpan RB 1/2023, komponen penilaian tunjangan kinerja meliputi capaian kinerja organisasi, capaian kinerja pegawai, kehadiran kerja, dan ketaatan pada kode etik dan perilaku. 4. Analis SDM ahli pertama mendapat tugas menganalisis penetapan formasi ASN. Dalam penetapan kebutuhan peraturan pemerintah PK, hal yang tidak termasuk dalam pertimbangan adalah A. Ketersediaan anggaran dalam APBN APBD, B. Indeks profesionalitas ASN, C. Kebutuhan waktu kerja, D. Status kepegawaian, E. Sifat pekerjaan. Jawaban, B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah 49/2018 Pasal 5, penetapan kebutuhan peraturan pemerintah PK mempertimbangkan ketersediaan anggaran APBN APBD, sifat pekerjaan, kebutuhan waktu kerja, dan status kepegawaian. 5. Analis SDM ahli pertama sedang melakukan analisis terkait penyusunan pola karir instansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017, berikut yang bukan termasuk dalam informasi dasar penyusunan pola karir instansi adalah A. Jalur karir, B. Kelompok jabatan, C. Pendidikan dan pelatihan, D. Mutasi antar daerah, E. Standar kompetensi. Jawaban, C. Pembahasan dari soal di atas yaitu,
bahwa Peraturan Pemerintah 11/2017 Pasal 188 menyebutkan informasi dasar pola karir meliputi jalur karir, kelompok jabatan, mutasi antar daerah, dan standar kompetensi jabatan. 6. Analis SDM ahli pertama menganalisis kasus perpindahan pegawai antar instansi. Menurut Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020, PNS yang melakukan perpindahan antar instansi dapat dilakukan paling singkat setelah A. 1 tahun dalam jabatan, B. 2 tahun dalam jabatan, C. 3 tahun dalam jabatan, D. 4 tahun dalam jabatan, E. 5 tahun dalam jabatan. Jawaban, B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Peraturan Pemerintah 17/2020 Pasal 190 menyatakan perpindahan PNS antar instansi dapat dilakukan paling singkat 2 tahun sejak diangkat dalam jabatan. 7. Analis SDM ahli pertama mengkaji kasus pemberian cuti besar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017, PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar paling lama. A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 6 bulan. Jawaban, C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Peraturan Pemerintah 11/2017 Pasal 325 menyatakan PNS yang telah bekerja minimal 6 tahun berturut-turut berhak mendapatkan cuti besar paling lama 3 bulan. 8. Analis SDM ahli pertama menganalisis sistem merit dalam manajemen ASN. Berdasarkan Undang-Undang ASN, yang bukan merupakan prinsip dasar sistem merit adalah A. Objektif, B. Transparan, C. Akuntabel, D. Bebas dari intervensi politik, E. Berbasis senioritas. Jawaban, E. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Undang-Undang 5/2014 Pasal 51 menyebutkan prinsip sistem merit meliputi objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik. 9. Analis SDM ahli pertama menganalisis pengembangan kompetensi ASN. Menurut Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020, standar jam minimal pengembangan kompetensi manajerial kepemimpinan dalam 1 tahun adalah A. 40 JP, B. 60 JP, C. 80 JP, D. 100 JP, E. 120 JP. Jawaban, C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Peraturan Pemerintah 17/2020 Pasal 212 menyatakan pengembangan kompetensi manajerial kepemimpinan dilaksanakan minimal 80 JP per tahun. 10. Analis SDM ahli pertama sedang mengkaji pemberian penghargaan ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017, penghargaan Satya Lancana Karya Satya dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan kriteria masa kerja A. 10, 15, dan 20 tahun. B. 10, 20, dan 25 tahun. C. 10, 20, dan 30 tahun. D. 15, 20, dan 25 tahun. E. 15, 25, dan 30 tahun. Jawaban, C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Peraturan Pemerintah 11/2017 Pasal 265 menyatakan Satya Lancana Karya Satya diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan kriteria masa kerja 10, 20, dan 30 tahun. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.